warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yusratul Fariha, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Rijan Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual dengan melakukan wawancara terhadap 2 kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana beliau-beliau mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kusnan. Waalaikumsalam Bu. Maaf mengganggu waktunya Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Wah, ada keperluan apa ini Bu kok tumben? Nggih Pak, ini kebetulan saya itu ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah Pak, terkait dengan praktik pengambilan keputusan seperti itu. Mohon waktu nggih Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Kusnan. Monggo silahkan. Ini juga kebetulan saya sedang agak longgar. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Bu. Nggih, matur nuwun Pak. Jadi begini Pak Kusnan, selama Pak Kusnan menjadi kepala SMA Rijan ini, apa pernah Pak Kusnan mengalami sebuah permasalahan yang dalam penyelesaiannya itu menimbulkan dilema begitu Pak? Bila ada, monggo saya ingin tahu bagaimana Bapak menyelesaikannya. Untuk permasalahan yang menimbulkan dilema ya Bu. Kalau yang menimbulkan dilema sih banyak sekali Bu. Cuma yang akhir-akhir ini terjadi, seperti yang Ibu tahu, kemarin kan ada sebuah permasalahan, ada seorang guru yang menempuh pendidikan lebih lanjut, S2 Bu. Nah, awalnya beliau masih bisa menghandle kelas, tapi lama-lama kelas tidak terhandle lagi karena kesibukan guru tersebut, karena banyaknya tugas. Jadi saat itu saya sempat bingung antara memberhentikan guru tersebut atau tidak, mengingat guru tersebut sudah lama mengabdi di lembaga dan juga anak-anaknya masih kecil. Lalu pada saat itu pripun Pak panjenengan mengambil keputusan? Pada saat itu saya memanggil wakil kepala sekolah dan beberapa guru senior untuk berembuk mencari solusi masalah tersebut Bu. Dan akhirnya memutuskan untuk mengurangi jam mengajar beliau untuk sementara sampai pendidikan S2 yang beliau tempuh sampai selesai. Seperti itu Bu. Wah, solutif sekali nih Pak keputusan yang jenengan buat saat itu. Jadi begini Pak Kusnan, dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema Pak, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Ngoten Pak. Nah, kalau menurut Pak Kusnan nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul nih Pak? Yang mana ini merupakan dilema etika atau mana yang merupakan bujukan moral? Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya Bu. Jadi kasus ini berhubungan dengan ranah hukum atau tidak. Kalau misalnya berhubungan dengan ranah hukum berarti masuknya di bujukan moral. Tapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum berarti masuknya di dilema etika. Oh, begitu nggih Pak nggih. Berarti kasus yang jenengan ceritakan tadi termasuk dilema etika nggih Pak nggih antara memberhentikan guru yang menempuh pendidikan lebih lanjut tadi atau tidak. Ngoten nggih Pak nggih. Inggih Bu, leres Bu. Lalu selama ini pripun Pak Kusnan dalam menjalankan pengambilan keputusan? Terutama untuk kasus-kasus yang berdilema etika seperti itu Pak. Yang keduanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut saya melihat-lihat dulu situasinya Bu.
Jadi kayak kasus yang tadi itu ya, itu saya tidak hanya melihat dari satu sisi. Misalnya kepentingan murid karena sering diberi tugas, itu kan merugikan murid. Tapi saya juga lihat dari sisi pandang yang lain. Misalnya beliau itu guru yang sudah lama mengabdi di yayasan ini. Kemudian ini juga S2, tujuannya kan untuk pengembangan beliau biar menjadi guru yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Terus ada lagi seperti anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Seperti itu, Bu. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi begitu Pak Kusnan yang biasanya jenengan lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti ini, Pak? Untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika, saya mengambil beberapa langkah, Bu, biasanya. Biasanya yang pertama itu konfirmasi kebenaran dulu dengan pihak yang terkait. Kemudian saya lanjutkan dengan konsultasi dengan pihak yayasan dan wakil kepala sekolah. Atau kalau masih kurang, saya biasanya memanggil beberapa guru senior untuk dimintai pendapatnya. Dan kemudian yang berikutnya itu mempertimbangkan beberapa pilihan solusi. Ada solusi A, B, C, dan kemudian memilih solusi yang dianggap yang paling terbaik di antara solusi-solusi tersebut. Oh, ngoten nggih, Pak. Lalu ada tidak Pak hal-hal yang Pak Kusnan anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika semacam itu? Kalau menurut saya ya semuanya langkah-langkah tadi itu saya anggap efektif, Bu. Yang penting bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan baik saja. Oh, nggih nggih. Kemudian Pak, adakah yang menurut Pak Kusnan itu merupakan tantangan begitu Pak dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya cuma satu ya, Bu, menurut saya. Jika tidak ada keterbukaan atau informasi yang kurang valid di salah satu pihak, jadi kasus-kasus itu akhirnya solusinya itu tidak mengena pada sasaran yang sesungguhnya. Berikutnya Pak Kusnan, apakah Pak Kusnan ini punya jadwal tertentu begitu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksud saya begini, apakah Pak Kusnan ini langsung menyelesaikan sebuah masalah itu saat itu juga begitu? Atau ada jadwal khusus gitu Pak untuk menyelesaikan, barangkali ada prosedur atau apa seperti itu? Ya, tergantung kasusnya ya, Bu. Kalau misalnya kasusnya bisa diselesaikan hari itu juga, ya akan saya selesaikan hari itu juga. Tapi kalau misalnya butuh waktu yang agak lama, butuh konfirmasi, butuh pendapat dari pihak lain, itu ya waktunya saya jadwalkan. Seperti itu, Bu. Oh, nggih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor ngoten Pak yang selama ini dapat mempermudah Pak Kusnan dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika begitu? Biasanya yang paling mempermudah itu keterbukaan dari yang bersangkutan sendiri, itu yang pertama. Kemudian pihak lain yang mempermudah itu biasanya saya berkonsultasi dengan ketua yayasan dan juga wakil kepala sekolah. Dan tidak cukup itu juga, saya juga sering meminta pendapat dari guru-guru senior, Bu. Oh, nggih Pak. Baik Pak Kusnan, untuk pertanyaan terakhir nggih Pak, dari semua hal yang tadi sudah Pak Kusnan sampaikan, dari pembicaraan kita tadi, pembelajaran apa Pak yang dapat jenengan petik dari pengalaman selama mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah dilema etika? Menurut pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah selama ini ya, Bu. Jadi
Menurut saya untuk kasus-kasus yang seperti itu, yang paling penting itu di keterbukaan yang bersangkutan. Jadi itu yang utama dulu ya. Keterbukaan akhirnya bisa mengurai masalahnya. Kemudian baru yang kedua itu yang paling penting menurut saya itu komunikasi. Jadi bagaimana saya sebagai kepala sekolah itu menyambungkan komunikasi antara yang bersangkutan dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi dengan demikian akhirnya saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk yang bersangkutan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kusnan atas waktunya dan kesediaannya nggih Pak dalam menjadi narasumber saya kali ini. Semoga ke depan ketika saya menghadapi masalah yang dilematis begitu nggih, dilema etika, saya dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari Pak Kusnan hari ini. Matur suwun sangat Pak. Ya, sama-sama Bu Yusro. Kalau ada masalah-masalah atau konsultasi silahkan saja datang ke sini ya Bu. Nggih, siap Pak. Insya Allah kapan-kapan kalau ada saya perlu gitu saya akan menemui Pak Kusnan kembali. Nggih, sekali lagi matur nuwun nggih Pak, saya mohon pamit. Assalamualaikum Pak Kusnan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Meskipun kabarnya hari ini Pak. Alhamdulillah baik, luar biasa. Jenengan. Iya, saya juga baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak Pak Aim sudah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada tugas saya kali ini Pak. Jadi kebetulan saya mendapat tugas untuk mewawancara sekolah, salah satunya saya pilih Pak Aim untuk mengetahui bagaimana sebagai pemimpin Pak Aim mengambil keputusan. Pak. Ya, apa-apa. Kalau saya bisa bantu saya bantu. Oke, kalau begini Pak, saya ingin Pak Aim berbagi pengalaman nih Pak. Apakah selama panjenengan menjadi seorang pimpinan di SDN Janiwati ini, pernahkah mengalami sebuah permasalahan itu Pak yang pada saat harus mengambil keputusan itu ada dilema yang dialami? Ya, yang jelas di setiap organisasi apapun itu pasti ada masalah, terutama yang terkait dengan dilema itu pasti ada. Karena orang itu kan diadakan antara kanan dan kiri, antara kanan dengan kanan, pilihan lain, mana yang terbaik di antara pilihan. Karena itu yang jelas-jelas mana yang benar, mana yang salah. Jadi pasti orang hidup dimanapun berada pasti dihadapkan dengan pilihan seperti itu, baik dulu benar salah, baik dan yang terbaik itu pasti mana yang kira-kira yang cocok untuk mengambil sebagai sebuah keputusan, termasuk juga yang ada di sekolah ini. Barangkali Pak Aim pernah menghadapi permasalahan yang dilematis begitu Pak, yang membuat harus membuat keputusan, tetapi keduanya sama-sama bernilai kebajikan begitu. Ada cerita seperti itu Pak? Sama-sama baik, sama-sama benar. Ya, kita pernah mengalami persoalan seperti itu terjadi di antara mulut kita ya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sama-sama mempunyai tujuan yang baik. Cuman kita harus tahu kira-kira dari tujuan tersebut mana yang lebih penting, lebih diprioritaskan atau lebih sesuai dengan keadaan anak-anak. Contoh misalkan pernah kita dihadapkan dengan sebuah diskusi yang mana kita mendiskusikan tentang tujuan study tour yang melibatkan anak-anak. Jadi kita coba tanya ke anak-anak dan mereka menyampaikan terkait tujuan wisata. Ada yang kita ke pantai, ada yang tidak mau ke pantai. Nah, itu
semuanya sama-sama baik ya alasannya. Kalau ke pantai tujuannya ya apa namanya, lihat apa saja yang ada di pantai, termasuk terkait dengan pelajaran seperti ekosistem pantai, ekosistem laut dan lain. Ada yang nggak mau ke pantai, ada yang maunya apa, bermain. Sama tujuannya juga baik karena mereka menganggap ya butuh permainan untuk apa, merefresh kegiatan atau keadaan mereka saat belajar. Jadi saya pikir itu semua baik. Cuma kita saat itu ya mencoba memberikan gambaran, kemudian kita mencoba memposisikan sebagai anak ya. Kalau saya sebagai anak gimana? Bagaimana gimana? Jadi kita coba kasih solusi dengan cara ya, mengangkat tujuan kita setelah itu apa, anak kita kembalikan ke topik atau pelajaran yang saat itu sedang diberikan. Jadi studi itu kita kaitkan dengan tujuan pelajaran. Jadi pada saat itu pengambilan keputusannya itu yang pada akhirnya semuanya itu tercover gitu ya, Pak ya? Tujuannya dapat dipenuhi dan tidak ada yang kecewa gitu Pak. Jadi anak-anak di pantai itu ya seperti tidak belajarnya mengenal ekosistem laut ya, kemudian di samping itu kita buat permainan di situ. Kemudian anak-anak juga yang ada akhirnya semua tercover, ada permainan dan juga. Baik, Pak Ain, solutif sekali tadi ya. Jadi jenengan menerapkan itu sangat solutif menurut saya. Nah, Pak Ain, di sini saya di modul 3 ini itu belajar terkait dengan pengambilan keputusan, Pak Ain, di mana di sini itu bisa saja kita itu menghadapi situasi yang dilematis. Jadi antara menemui situasi yang benar dengan benar atau benar dengan salah, seperti yang jenengan sampaikan tadi di awal, ya Pak. Nah, saat kira-kira selama ini bagaimana cara Pak Ain itu mengidentifikasi situasi yang terjadi atau masalah yang terjadi itu masuk pada dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, untuk membedakan ya suatu masalah itu termasuk tentangan nilai baik sama baik atau baik sama buruk, itu ya kita harus tahu dulu nilainya. Jadi kalau kita lihat kedua-duanya itu masalah itu bernilai baik, maka itu termasuk dilema etika. Kita dihadapkan dengan etika, ketika kita pilih A, nanti yang B tidak terima, padahal sama-sama baik. Kalau diberikan moral itu lebih cenderung ke baik buruk, benar salah atau kirinya. Biasanya ada satu pilihan yang betul-betul menyatakan secara legal itu salah atau melanggar hukum atau melanggar syariat, tentunya itu berkaitan dengan moral. Nah, tentunya seringkali terjadi. Berarti kalau saya tangkap dari cerita Pak Ain tadi, cerita tentang anak-anak yang harus menentukan kemana studi tadi itu masuk dilema etika nih Pak. Dilema etika, betul. Nah, selama ini berarti pripun Pak dalam pengambilan keputusan ketika jenengan menghadapi masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi ada prioritas kita pada saat mengambil keputusan itu yang pertama ya pasti berdasarkan aturan, karena ini kan organisasi resmi, baik aturan pemerintah maupun aturan agama itu kita lakukan. Kemudian setelah kita menjunjung tinggi aturan, prinsip yang pertama itu kita juga melihat rasa kepedulian kita terhadap anak-anak yang tadi itu. Kita peduli sama kedua pihak, satu ingin belajar, satu ingin bermain, yang ketiga ini hasil akhir. Jadi yang prinsip ketiga itu adalah hasil akhir, dalam artian ketika mengambil kebijakan ini itu hasil akhirnya baik untuk semuanya, sudah tercapai, anak-anak juga merasa baik. Jadi pada intinya semuanya itu pada kita berpihak pada kepentingan pembelajar murid. Ya, jadi tidak boleh pilih salah satu, ketiganya ini harus jalan semua. Tapi
adakah strategi atau langkah-langkah tertentu begitu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini? Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal, jadi strategi metode kita untuk menangani sebuah permasalahan mencari solusi itu antara masalah satu dengan masalah yang lain beda. Antara menangani masalah siswa, menangani masalah guru, menangani masalah yang terjadi di sekitar kita itu berbeda. Tapi pada intinya ketiga cara itu semuanya melibatkan namanya kolaborasi dan komunikasi. Jadi kolaborasi komunikasi ini harus jalan dua-duanya. Komunikasi tanpa ada kolaborasi tidak selesai masalah itu. Jadi kalau kolaborasi tidak ada komunikasi bisa jadi nanti hasilnya salah paham. Tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan bersama. Jadi kita melibatkan semua yang terlibat, bahasanya itu kalau di kita itu ada faktor atau aset ya, murid. Kalau itu terkait dengan program sekolah misalkan, maka kita libatkan murid, terutama murid, kemudian guru, oleh murid, itu juga coba minta pendapat tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa yang terkait dengan program sekolah. Jadi harapan saya itu sekolah itu tidak tertutup. Selama ini kan sekolah ya sekolah, berdiri sendiri, desa ya desa, dan berkesan program-program itu tidak melibatkan wali murid. Nah, kita berharap tidak seperti itu. Jadi apapun masalah, ada komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi, saling bertanya harus saling. Jadi adakah hal-hal lain Pak yang misalnya Pak Ain anggap efektif itu untuk menghadapi masalah-masalah semacam ini? Yang sangat efektif ya caranya tadi, cara yang kita pakai itu harus bisa melibatkan semua orang. Jadi kolaborasi, komunikasi, itu nanti bisa efektif. Karena dikatakan efektif itu kan berarti kebijakan yang diambil atau solusi yang diambil itu mengefek ke semua. Sehingga kita tidak bisa kalau kita itu mengambil keputusan secara atau sepihak atau kemudian saya paksakan untuk efektif karena belum tentu menjadi efektif karena yang pihak-pihak yang lain belum kita libatkan. Jadi kita belum menampung hasil mereka. Nah, tentu nggak bisa efektif. Ya kalaupun efektif berarti kebetulan. Ya tidak. Kan karena ya ada kolaborasi tadi. Jadi fungsinya kolaborasi itu intinya kita saling terkait dan saling mengerti, saling menerima, memasukkan, sehingga sama-sama terefek. Berikutnya dalam menyelesaikan kasus semacam ini Pak, dilema etika ini, apakah Pak Ain itu ada jadwal khusus begitu atau langsung diselesaikan saat itu juga atau ada prosedur yang lain begitu? Ya, pasti ya. Jadi kita itu menangani suatu masalah itu pasti melihat persoalannya dulu. Persoalan ini kira-kira sederhana atau agak rumit karena melibatkan banyak orang. Nah, persoalan-persoalan yang seperti itu pasti kita schedule. Jadi yang sederhana mungkin kita tangani, atau mungkin yang sifatnya segera insidental lalu kita tangani. Tapi kalau persoalan-persoalan yang sifatnya itu butuh melibatkan banyak orang, kolaborasi dengan banyak orang, itu kita jadwal. Jadi kita nggak bisa berusuh untuk mengambil keputusan, kita perlu jaga pendapat dulu, yang menggali informasi dulu, baik internal sekolah maupun luar sekolah. Nanti setelah itu baru kita jadwalkan kapan kita bertemu bersama dalam diskusi tentang program sekolah. Itu kan hal yang complicated, yang rumit. Nah, itu perlu banyak masukan dulu. Baru kita jadwalkan kira-kira kapan kita bisa untuk mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan program tadi. Itu kalau dari sisi jadwal schedule ya. Kalau dari sisi aturan ya pasti kita punya aturan atau prosedur. Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan itu kita perlu melakukan tahapan-tahapan tadi, step by step, mengambil data, proses data, dan monitorasi data dan lain-lain itu kita perlu lakukan.
Berarti tergantung urgensi dari masalah yang ada ya Pak ya. Bisa saat itu juga atau bisa dijadwalkan Jadi dari kompleksitas masalah. kompleksitasnya. Selama ini adakah seseorang gitu Pak atau faktor-faktor yang mempermudah Pak ini dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika? Pasti ada ya, tapi sebenarnya kita yang mengandalkan memperdekat siapa. Semua jelas semua orang itu kita libatkan, semuanya membantu. Tapi yang terutama untuk terkait dengan sekolah ini kita tentu perlu motivasi masyarakat kita dengan pemimpin desa. Jadi yang paling sering memberikan masukan ke kita ya teman-teman Pertama yang lebih dekat. yang lebih sering berkomunikasi. Untuk pertanyaan terakhir Pak, pembelajaran apa yang bisa Pak Ain petik nih dari semua yang jenengan ceritakan tadi terkait pengalaman yang melibatkan masalah dilema etika? Satu pertama itu kita harus tahu bahwa semua masalah pasti ada. Bisa tiap hari bisa ya. Jadi kita nggak usah antipati dengan masalah. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan dilema etika atau dilema itu, kita harus tahu dulu nilai-nilainya dulu. Jadi kita harus tahu prinsip yang utama, kita harus mengambil tindakan kepada seseorang yang kepedulian, rasa sayang itu, kemudian yang terakhir adalah kepada masyarakat. Jadi tiga-tiganya harus jalan. Dan yang keempat, kita harus tahu bahwa menyelesaikan masalah itu tidak bisa sendirian, karena masalah itu kan terjadi karena gesekan, karena ada hubungan. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, maka kita harus tetap berhubungan, tetap bergesekan yang baik, sehingga akan menghasilkan hasil yang baik pula. Karena tidak semua gesekan itu jadi berbeda. Seperti beras itu kan padi itu kan rasanya digesek-gesek, ini jadi beras bermanfaat. Tergantung bagaimana gesekannya. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita tidak sendiri menyelesaikan masalah itu, karena kita butuh komunikasi dan kolaborasi yang harus sama-sama jalan. Luar biasa Pak, matur nuwun sangat sekali lagi karena saya banyak mendapatkan ilmu baru dari Pak Ain yang mungkin saja nanti akan saya terapkan ketika saya harus menyelesaikan masalah yang melibatkan dilema etika. Matur nuwun sangat Pak Ain, mohon maaf mengganggu waktunya. Oh tidak mengganggu sama sekali. Saya undur diri Pak. Ya, Assalamualaikum.